Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NPM 104.17271, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di muka hukum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berikut saya akan memaparkan latar belakangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang sama. Namun dengan dibentuknya PP Nomor 99 Tahun 2012, pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kasus extraordinary crime lainnya memiliki persyaratan tambahan dibandingkan narapidana umum. Pada PP ini terjadi pembedaan antara pemberian remisi kepada narapidana kejahatan luar biasa, terutama yang menyangkut terhadap korupsi. Prinsip sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia adalah prinsip pembinaan. Pelaksanaannya, pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dalam penjelasannya memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan. Dalam penerapannya, narapidana korupsi hampir tidak dapat menerima remisi karena terdapat persyaratan bahwa narapidana korupsi harus menjadi justice collaborator atas kasusnya dan harus mendapatkan surat bahwa narapidana telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya pada saat penyidikan. Sedangkan peluang menjadi justice collaborator hanya terbuka ketika masa persidangan. Setelah itu, statusnya akan naik menjadi narapidana dan peluang menjadi justice collaborator secara perlahan akan tertutup total. Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni hak mendapatkan remisi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apa akibat hukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di muka hukum? Dan yang kedua, bagaimana pemenuhan asas non-diskriminasi dan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui akibat hukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di muka hukum. Yang kedua, untuk mengetahui pemenuhan asas non-diskriminasi dan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, akibat hukum bagi terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi dengan asas non-diskriminasi dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan pengurangan menjalani pidana. Remisi menunjukkan masalah yang perlu diperhatikan karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Karena walaupun status dari mereka itu sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan, tetap saja mereka masih merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Ketika narapidana telah menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Hasil penelitian dan pembahasan yang kedua, adanya pengetatan syarat maupun prosedur dalam pemberian remisi, yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Namun mengingat tidak semua pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelaku yang memiliki kapasitas dan mampu untuk membongkar kejahatan atau pelaku utama tersebut lebih luas. Kemudian tidaklah selalu tepat memenuhi syarat mampu bekerja sama dengan penegak hukum karena keterbatasan informasi dan peran mereka yang kecil dalam tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, hal ini tidak bersifat diskriminatif. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian saya, akibat hukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi dengan asas non-diskriminasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, setelah dibentuknya PP Nomor 99 Tahun 2012, pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi dan kasus extraordinary crime lain yang memiliki persyaratan tambahan dibandingkan narapidana umum.
Pemenuhan asas non-diskriminasi dan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi belum dapat dikatakan terpenuhi. Terdapat adanya perbedaan antara persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh narapidana kejahatan luar biasa dengan narapidana kejahatan biasa. Seperti bersifat membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lain, karena hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang sama. Terima kasih. Sekian penjelasan dari penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.